Selamat siang semuanya, selamat bergabung di Misa KKI Atlanta, in person dan online. Kita hari ini akan merayakan Misa Minggu Biasa kedua. Misa akan dipimpin oleh Romo Matius Rowe dari Chicago, dibantu Deacon Panca dari Ola dan petugas dari Ola. Hari ini internetnya Ola sedang down, jadi nanti kalau misalnya ada gangguan dari kita harapkan setidak-tidaknya suaranya bisa masuk ke Zoom. Tapi nanti kalau ada gangguan, harap Romo atau Yoshiko bisa memberitahu kami yang diolah. Mari kita bangkit berdiri dan untuk menyanyikan lagu penarakan. Dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersama dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, secara tidak sadar kita sudah mulai memasuki masa biasa dalam liturgi gereja. Dalam masa biasa ini kita diajak oleh Yesus dengan pertanyaan yang mendasar dalam Injil hari ini. Apa yang kamu cari? Yesus sebenarnya bukan mau mengajak kita untuk datang melihat saja, bukan saja datang untuk melihat apa dan di mana dia berkarya dan dia tinggal. Tetapi suatu ajakan kepada kita untuk masuk dan turut serta setiap pribadi kita yang sudah dibaptis untuk ambil bagian dalam mewartakan kabar sukacita Injil Tuhan dan karya keselamatan Allah. Dalam perayaan Kristi ini, mari kita memohon dari Tuhan kekuatan, keteguhan, dan harapan supaya kita selama masa biasa ini setia, punya keberanian untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan itu. Mari kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat dan agar kami bertobat serta percaya kepada Injil-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah memanggil murid-murid-Mu untuk dijadikan pemukat manusia bagi kerajaan-Mu. Kristus, kasihanilah kami.
Engkau membimbing kami melalui pertobatan dan pengorbanan di jalan menuju keselamatan. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Aduh, nggak bisa nih, si Filbert lagi teleponan sama Rosie. Kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu, karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Tunggal Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah tunggal, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon gerakkanlah kami untuk dengan setia mengikuti Dia, tinggal bersamanya, mendengarkan sabdanya, dan melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Pembacaan dari kitab pertama Samuel. Pada hari itu, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel.
Samuel menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Samuel pergi dan tidur lagi. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan pun memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila engkau dipanggil lagi, katakanlah, 'Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan.'" Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Samuel makin bertambah besar, dan Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun dari firman Tuhan itu yang dibiarkannya gugur. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatu. Engkau tahu itu ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Tubuhmu adalah anggota Kristus. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara,
Tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Siapa yang mengikatnya dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam-diam di dalam dirimu, yaitu Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Dan karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kami telah menemukan Messias, yaitu Kristus. Ia mendatangkan kasih karunia dan kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Romo, mohon berkat. Semoga roh Tuhan turun atasmu untuk mengabarkan Injil sukacita Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yohanes berada di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan. Sedang berbincang-bincang dengan dua orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah, anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, melihat bahwa mereka mengikuti Dia. Yesus selalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil ini dosa-dosa kita dileburkan.
Amin. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pada tanggal 6 Januari yang lalu, ketika Capitol Hill diduduki oleh para mob dan anarkis, setelah semua sudah selesai pada jam tengah malam sekitar jam 1, ada seorang congressman, anak dari seorang imigran dari Korea bernama Daniel Kim. Ketika dia hendak pulang, keluar dari kantornya, dia melihat ada tumpukan pecahan dan serpihan-serpihan dari apa yang terjadi barusan beberapa jam yang lalu. Kemudian dia meminta satu plastik sampah, dia menunduk berlutut dan membantu membersihkan, memasukkan semua serpihan-serpihan dan pecahan-pecahan itu ke dalam plastik. Ada seorang jurnalis dari AP, Associated Press, mengabadikannya dalam foto. Kemudian ada seorang jurnalis lagi mendapatkan foto itu dan track down Congressman Daniel Kim. Lalu dia ditanya, "Why did you do that?" Hanya satu pernyataan simpel, sederhana yang dijawab oleh Congressman Daniel Kim. When you see something that is broken, you want to fix it. Ketika kita melihat sesuatu yang pecah, sesuatu yang sudah rusak, kita mau. Kita punya niat untuk memperbaikinya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita baru saja menyelesaikan masa Natal. Dan pesan dalam Injil hari ini yang kita baru saja dengar adalah inti dari kisah Natal. Dan ini berhubungan dengan apa yang Congressman Daniel Kim katakan. Itu adalah inti dari inkarnasi. Tuhan melihat bahwa dunia yang dicintainya, yang diciptakannya telah hancur, maka Tuhan memberikan kita putranya untuk memperbaiki. Dia tinggal bersama kita, makan bersama kita, berjalan bersama kita, menderita, bahkan mati untuk kita. Semua dilakukan oleh Tuhan untuk memperbaiki dunia yang dicintainya, yang menjadi rusak. Injil hari ini mengingatkan kita bahwa bagian dari itu melibatkan panggilan kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasulnya. Dan selanjutnya, selayaknya juga merupakan panggilan kepada setiap kita. Pertanyaan pertama dari Yesus kepada orang-orang yang mengikutinya adalah, apa yang kamu cari? Mereka ingin tahu di mana dia tinggal dan dia memberitahu mereka, datang dan lihatlah. Sisanya menjadi sejarah. Faktanya itu juga menjadi sejarah bagi kita, sejarah setiap kita. Kristus masih bertanya kepada kita pada hari ini, pada saat ini, apa yang kamu cari? Yesus masih mengundang kita untuk mengikutinya. Jika kita jujur, seharusnya kita mencari lebih dari sekedar suatu tempat tinggal di mana Tuhan tinggal. Kita mencari suatu cara hidup baru. Salah satu cara yang dikenal pada awal gereja awal adalah the way. Cara bagaimana kita menjadi murid-murid sejati. Sebuah jalan keselamatan yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Bapa dengan mengikuti jalan putranya. Tetapi kita menyadari bahwa menjadi pengikut Yesus itu lebih dari sekedar mengikuti, lebih dari sekedar datang dan melihat. Mengikuti Yesus
membutuhkan suatu penyerahan diri yang total, membutuhkan suatu pengorbanan yang sempurna, membutuhkan suatu kerja keras, membutuhkan suatu usaha yang maksimal, suatu pekerjaan besar untuk melakukan apa yang Kristus mulai. Dan kita mulai dengan membawa Injil Tuhan, membawa kabar gembira Tuhan itu kepada orang lain. Dan kita sendiri berusaha bersaksi meneladaninya dalam keseharian hidup kita. Hal ini memang tidak mudah. Dan salah satu tragedi dalam sejarah kita saat ini adalah kita merasa dengan suatu urgensi bahwa kita memiliki begitu pekerjaan yang harus kita selesaikan. Suatu tugas panggilan yang harus kita telusuri. Tidak ada misi yang lebih penting di zaman kita ini, yaitu untuk memperbaiki apa yang rusak. Panggilan besar kita sebagai orang Katolik adalah bekerja untuk menyembuhkan yang terluka, memperbaiki yang retak. Maka seperti Kongresmen Daniel King, kita perlu berlutut dan mulai bekerja keras perlahan, membersihkan puing-puing tidak hanya di sekitar kita, tetapi juga di dalam diri kita. Karena disitulah pekerjaan terpenting harus dimulai dari dalam diri dan hati kita. Dengan doa, dengan kerendahan hati. Kita harus menjadi lebih baik dari diri kita saat ini. Kita perlu melakukan sesuatu yang radikal. Misalnya lebih menjadi pemaaf, lebih sabar, lebih banyak berdoa. Kita perlu lebih menjadi seperti Kristus. Di dalam dunia kita yang saat ini penuh dengan kekerasan, dunia yang sepertinya sudah porak-poranda, hal paling berlawanan dengan budaya kita yang dapat kita lakukan adalah bersaksi tentang Kristus, Pangeran Perdamai. Untuk memberikan martabat bagi mereka yang tidak dihormati, untuk mendengarkan mereka yang diabaikan atau didiamkan, untuk membalut luka mereka yang kesakitan. Apalagi sekarang kita perlu hidup sebagai orang yang penuh belas kasihan. Di masa yang seringkali tampak tanpa harapan, kita perlu menjadi orang yang penuh harapan. Dan ini mengingatkan saya pada salah satu puisi favorit saya oleh Emily Dickinson. Emily menulis, harapan adalah sesuatu bagai bulu yang bertengger di dalam jiwa dan menyanyikan lagu tanpa kata-kata dan tidak pernah berhenti dan bergerak. Emily Dickinson melihat harapan sebagai sesuatu yang sangat kecil, tetapi sesuatu yang tanpa henti, selalu mengalunkan nyanyian harapan seperti Roh Kudus. Pergerakan roh tidak pernah berhenti, tetap ada, terlepas dari segalanya. Saudara-saudariku, pada malam Paskah yang lalu, Paus Fransiskus menyinggung tentang harapan ini di dalam homilinya. Pesan Bapak Suci ini mungkin perlu kita dengar lagi saat kita melangkah ke dunia yang masih terjerat oleh pandemi ini. Dunia yang masih terjerat oleh amarah murka. Orang-orang yang tidak bisa menahan diri. Bahwa Tuhan mencintai ciptaannya dan Tuhan melihat segala yang rusak. Tuhan mau memperbaikinya.
Di kedalaman pandemik yang sedang kita alami, di saat kegelapan dan keputusasaan yang mendalam, dunia yang setiap hari dihantui kematian, Bapa Suci mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang punya pengharapan dan iman akan kebangkitan. Saya mau mengakhiri renungan ini dengan kata-kata dari Bapa Suci. Tuhan itu setia. Dia tidak meninggalkan kita. Dia mengunjungi kita dan masuk ke dalam situasi kita saat kita sakit, di dalam penderitaan dan kematian kita. Terangnya menghalau kegelapan kubur. Hari ini dia ingin cahaya itu menembus di dalam hatimu yang telah terkubur harapan. Jangan menyerah. Tuhan lebih besar. Kegelapan dan kematian tidak memiliki kata terakhir. Kuatkan dirimu, karena dengan Tuhan tidak ada yang hilang. Saudara-saudari itu, mari kita menanggapi sabda Tuhan ini dengan memperbaharui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, Kristus mengundang para muridnya untuk tinggal bersama dengannya. Kita pun diundang untuk tinggal bersama Dia dan turut serta mewartakan kerajaan Allah. Marilah kita panjatkan doa-doa kita sebagai murid-muridnya kepada Bapa. Umat dimohon menjawab, Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi mereka yang dalam gereja terpanggil untuk menuntut umat Allah, ya Bapa, semoga para penuntut umat Allah mempunyai keberanian untuk mewartakan Injil Yesus Kristus sampai di ujung bumi tanpa ragu dan gentar. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi semua orang yang mencari Allah, ya Bapa, semoga Allah menerangi budi serta menyentuh hati mereka yang mencari Allah untuk menerima serta mengasihinya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi mereka yang bertanggung jawab atas sesama mereka karena berkedudukan sebagai pemimpin, ya Bapa, semoga para pemimpin masyarakat menjunjung keadilan dan kasih di antara orang-orang yang dipercayakan kepada mereka, serta terbuka dan mudah mendatangi bagi orang-orang yang mengalami masalah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami mengakui panggilan Kristus dalam sentuhan sesama yang minta pertolongan kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi umat di sini yang berkumpul untuk mendengarkan sabda Tuhan serta ikut dalam perjamuan Ekaristi, ya Bapa, semoga sabda yang diwartakan kami terima sebagai panggilan, dan semoga kami menentukan kekuatan dalam Ekaristi untuk saling membantu di jalan Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Kami berdoa pula untuk orang sakit, untuk keluarga dan sanak saudara kami yang sedang sakit, khususnya person family, Lisan, Cassandra, dan Fernando. Ya Bapak,
Kiranya Engkau menyembuhkan dia dari penyakit yang dideritanya. Kuatkanlah dan teguhkanlah dia dalam iman dan pengharapan. Kami mohon. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu mengajak kami untuk berani meninggalkan kepentingan kami sendiri dan mengabdi di dalam kerajaan-Mu. Berilah kami kekuatan untuk menanggapi panggilan-Mu dan menjadi pengikut Kristus yang sejati, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu, di dalam Yesus Putra-Mu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah. Tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putra-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu oleh seluruh umat-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanmu dan persembahanku berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Sungguh, ya Tuhan, terimalah persembahan kami ini dan kuduskanlah jiwa-jiwa kami, agar kami dapat memuliakan nama-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami. Dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula, laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan bernyanyi. Terpujilah Engkau Yesus.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan seuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup-uskup kami Gregory, Joel, dan Ned, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Di dalam
rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau pernah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan kepadamu, damai ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah sekarang kita saling menyampaikan salam damai Kristus. Damai. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Ada cinta kasih dalam Yesus. Ada cinta kasih dalam Yesus. Ada cinta kasih sekarang dan selamanya dalam Yesus. Ada cinta kasih. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, datanglah padaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu.
beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bagi mereka yang mengikuti misa spiritual di rumah masing-masing, mari kita berdoa bersama doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melampaui segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerima sakramenmu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you, the storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. The light that fills my day. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Can't stand between my Lord and me. Lord, I live to honor you, and I long to breathe my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the
fills my days. Lead me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga tubuh Kristus yang telah kami sambut, mendorong dan memberikan keberanian kepada kami untuk mewartakan putra-Mu, sehingga semakin banyak orang mengenal dan mengimaninya. Sebab dialah satu-satunya jaminan keselamatan abadi yang kami harapkan kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat siang semuanya. Pengumuman pertama, di belakang ada kotak biru, itu untuk sumbangan bagi para homeless di Central Night Shelter. So this is also for the KKI teens. Just remember that this is part of your, I think on your PSR you have the service day. So this is part of your service day. So the shelter needs, especially the sock, the new sock for men and women, and then also the new underwear. They ask the size of medium or large. Also the personal the tissue paper, the lip balm, hand lotion. So clean up your parents' wardrobes and get all the soaps and shampoos. Okay. Make a time, to collect or to get those items, and you can bring it next week after our mass. And again, that's part of your social service day for this year. Yang kedua, hari ini internet Ola down, tapi kita bersyukur bisa berjalan lancar, dan minggu depan katanya mau diganti. Jadi moga-moga tidak ada masalah dengan internet yang baru, tapi kita lihat saja minggu depan. Dan terima kasih Romo Matius yang kembali bersama kita dalam misa minggu ini. Selamat berhari Minggu. Sedikit tambahan pesan sponsor, seperti tadi di bacaan pertama, Samuel dipanggil oleh Allah, dan pesan sponsor ini untuk kita semua yang ada di sini, yang hadir, dan juga yang untuk yang di rumah yang selama ini belum bisa hadir ke misa. Jadi seperti Samuel, kita semua juga dipanggil oleh Allah, dan juga seperti Andreas yang mengikuti Yesus dari belakang, kemudian Yesus menoleh kepada mereka dan mengatakan kepada salah satunya Andreas, datang dan lihatlah sendiri. Maka undangan ini juga tentunya undangan kita sekarang, di saat-saat ini sekarang banyak yang belum bisa hadir ke gereja. Jadi pesan sponsornya, datang dan lihatlah dan tinggallah bersama Kristus untuk sesaat, untuk menerima tubuhnya. Dan saya percaya tubuh inilah yang kita perlukan di saat-saat kita sekarang sedang tidak
pasti dengan apa yang akan datang. Semoga undangan ini diterima dengan baik dan kalian semua bisa hadir dan mendapatkan makanan rohani kembali dari tubuh Kristus sendiri. Amin. Mari kita semua memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga semua rencana, usaha, dan hidup kita di minggu yang akan datang ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Pulanglah dalam damai Tuhan dan muliakanlah Dia di dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepala sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepala sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Nano, thank you. Thank you semuanya. Thank you Romo. Thank you. Please come again. Galia. Bye. Thank you semuanya. Thank you. Ini adiknya Jamie. Adiknya Jamie Romo. Galia. Galia. Tuh. Belum dibaptis ini Romo. Belum kan Jack? Iya, belum dibaptis. Tunggu Romo ya, Bye, happy Sunday semuanya. Yo, bye. Bye.